Anggota Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Yusuf Warshim menyoroti momen polisi yang memberikan kesaksian dalam sidang etik mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo pada Kamis, tanggal 25 Agustus tahun 2022, lalu. Yusuf Warshim menyebut ada sejumlah polisi yang tak kuasa menahan tangis saat memberikan kesaksian di sidang etik Verdi Sambo. Bahkan, menurut Yusuf Warshim, sejumlah anggota Polri yang bersaksi itu merupakan bawahan Irjen Verdi Sambo yang diduga tidak profesional dalam menangani kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Yusuf menuturkan tangis para saksi pecah berawal ketika pimpinan sidang Komisi Kode Etik Polri, KKEP, Komjen Ahmad Doviri bertanya kepada mereka. Pertanyaan itu yakni kapan saksi mulai menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh Verdi Sambo melalui skenario pembunuhan Brigadir J. Usai ditanya seperti itu, kata Yusuf, para saksi tersebut lantas menangis. Menurut Yusuf, mereka tak kuat menahan air mata lantaran merasa hatinya ditusuk karena telah dibohongi oleh skenario yang dirancang Verdi Sambo. Adapun skenario yang dirancang Verdi Sambo itu yakni Brigadir J dibunuh karena akibat kelakuannya sendiri yang disebut telah melakukan pelecehan seksual terhadap sang istri Putri Chandrawati. Menurut Yusuf, Irjen Verdi Sambo mempengaruhi bawahannya, sehingga mereka seperti terhipnotis dan percaya dengan skenario yang dirancangnya itu. Dari keterangan-keterangan saksi bawahannya kemarin itu, yang muncul adalah pada waktu itu percaya dengan skenario FS, kata Yusuf dikutip dari Kompas.com pada Rabu, tanggal 31 Agustus tahun 2022. Sampai FS itu memperagakan dan bilang, percuma ada bintang 2 di sini, dikerah baju, kalau harkat dan martabat keluarga kita itu dinodai, untuk apa? Ucapan Verdi Sambo itulah, kata Yusuf, yang membuat seolah-olah menghipnotis bawahannya, sehingga pun mereka percaya, bahkan turut membantu dalam skenario tersebut. Apalagi, Yusuf menambahkan, Verdi Sambo saat itu masih menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam Polri sehingga memiliki kewenangan cukup kuat. Propam ini kan polisinya polisi, dia berfungsi pengamanan intern. Berfungsi menegakkan disiplin, menegakkan kode etik, dan termasuk menegakkan hukum untuk internal Polri, kata Yusuf. Yusuf menyebutkan, apabila kewenangan Propam disalahgunakan, maka itu bisa menakut-nakuti anggota Polri. Dia menilai Propam bisa dikatakan sebagai super body. Contohnya, di dalam penegakan kode etik, Propam berfungsi sebagai penyelidik, penuntut, sekaligus hakim. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.